Yang di sini ganteng, ayu, cantik wajahnya, di sana bisa jadi nanti beda. Ada yang mukanya rata, itu ada Pak irunge, kau tutue, kau lipate oto. Ya kayak itu yang SpongeBob ya. Pernah lihat SpongeBob? Nah itu menurut seseorang, berarti wong tukang jalur-jalur kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Bapak Ibu, pada kesempatan yang baik ini monggo kita senantiasa memanjatkan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Sampai detik ini kita masih diberikan nikmat iman, Islam, sehat dan sempat, sehingga kita bisa bersama-sama melaksanakan sholat asar berjamaah dan dilanjutkan dengan ngaji dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat dan salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua kelak di yaumil qiyamah berhak mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, sesudah bulan lalu kita menyelesaikan pembahasan surat Al-Baqarah. Sekarang kita lanjut pembahasan surat At-Takwir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat wa idzal 'isharu 'uddilat wa idzal wuhushu hushirat wa idzal biharu sujjirat wa idzan nufusu zuwijat wa idzal maw'udatu su'ilat bi ayyi dambin qutilat. Apabila matahari digulung dan apabila bintang-bintang berjatuhan dan apabila gunung-gunung dihancurkan dan apabila unta-unta yang gunting ditinggalkan atau tidak terus dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan dan apabila lautan dipanaskan dan apabila roh dipertemukan dengan tubuh dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya karena dosa apa dia dibunuh. Surat At-Takwir ayat 1 sampai 9. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, di ayat yang kita baca ini Allah menjelaskan tentang kiamat. Imam Ahmad pernah telah menceritakan kepada kami, Abdul Razak telah menghabarkan kepada kami, Abdullah bin Buhair al-Qas, sesungguhnya Abdurrahman bin Yazid as-Sunani telah menceritakan kepadanya bahwa dia mendengar Ibnu Umar berkata, Rasulullah bersabda, man sawahu ayyam dura ila yaumil qiyamah ka'annahu ya
ainin falyaqa idza syamsu kuwiyat. Kata Rasulullah, siapa yang membahagiakannya kalau dia bisa melihat yaumil qiyamah seperti melihat dengan mata kepala, maka silakan membaca surat idza syamsu kuwiyat atau surat At-Takwir. Nah, jadi penglihatan manusia itu kan bisa secara imajinatif, bisa melihat dengan mata kepala. Kalau dalam bahasanya ulama tasawuf itu ada seseorang itu tahu, namanya ilmu, ada yang yakin, ya namanya yakin. Nah, yakin itu dibagi menjadi beberapa tingkatan. Ada yang disebut al-yakin, ada yang disebut ilman yakin, ada yang disebut ainul yakin, dan ada yang disebut dengan hakul yakin. Nah, Bapak Ibu, seseorang mencapai derajat keyakinan itu kan karena pengetahuan atau fakta empirik yang dia lihat. Ketika panjenengan diceritani bahwa kena pisau itu sakit, jenengan tahu, oh ya kena pisau itu sakit. Tapi beda ketika jenengan melihat sendiri, oh itu orang kena pisau, oh aduh berarti sakit itu berat. Tentu beda lagi ketika panjenengan kemudian kena pisau berat, pengalaman. Nah, keyakinan seseorang itu kadang terbangun dengan berbagai macam bentuk. Nah, salah satunya adalah dengan membaca yang digambarkan seperti melihat. Nah, itulah yang dimaksud oleh Rasulullah tadi. Kalau Anda ingin melihat kiamat seakan-akan Anda melihat dengan mata kepala, maka silahkan baca ayat ini. Jadi ayat ini. Kalau kemudian ada film 2012, ada film-film yang membahas tentang kiamat, ya mungkin salah satunya adalah terinspirasi dari sini. Cuma mereka pintar, jadi mengimajinasikannya bagaimana yang disebut dengan idza syamsu kuwiyat, ketika matahari digulung, matahari yang besar itu digulung. Ada yang mengatakan matahari telah menjadi gelap. Ini nanti ada teorinya, mungkin jenengan yang ahli fisika bisa menjelaskan salah satu cerita di mana energi itu akan habis. Energi akan habis, matahari jadi gelap. Ya mungkin ini bisa terjadi. Ya kita sih wallahu a'lam, tapi kita percaya bahwa nanti matahari itu akan digulung. Nah, gulungnya itu azlamat. Wa qala al-awfa zahabat. Jadi matahari digulung itu sebagian ulama mengatakan tinggal wujudnya tapi panasnya hilang. Orang modern menyebutnya dengan kehilangan tenaga. Kita semua tahu bahwa salah satu tenaga yang sangat besar adalah matahari. Listrik aja kalau pakai tenaga matahari itu kan tentu efeknya besar. Ketika kita melihat sejarah senjata di dunia, mulai dari ketapel, panah, terus kemudian yang dibawa tentara Yunani Troya itu tame. Nah, terus kemudian kan ada yang awalnya pakai pantulan cahaya matahari, kan ada itu siapa? Archimedes ya, bukan? Pokoknya ini pula dia pakai pantulan melawan tentara pakai kapal, lalu kemudian pantulannya itu dianggutin ini layar kapal sehingga mereka terbakar dari jarak jauh. Itu mungkin yang sekarang jadi rasa. Cuma ini pakainya matahari. Betapa dahsyatnya ketika orang menggambarkan matahari itu ternyata luar biasa. Matahari itu ternyata luar biasa. Nah, sekarang kalau kita bicara tentang energi baru terbarukan PGBT, ini kan
juga salah satu alternatifnya adalah tenaga surya, tenaga matahari. Bayangkan ketika matahari itu tidak bersinar, rangkaian fotosintesis tidak ada, kemudian iklim akan berubah, yang otomatis secara teori perlahan-lahan sumber makanan itu akan habis. Mungkin air juga mulai membeku atau yang mana bawah. Matahari, ingat ini kalau kita mau melihat gambaran ini, idza syamsu kuwiyat, ketika matahari sinarnya dibuang, kemudian tinggal bentuknya saja, dan kemudian matahari itu tidak mempunyai fungsi sebagaimana fungsi yang ada selama ini. Matahari kan makhluk. Suatu saat zaman Nabi ada namanya gerhana matahari. Kebetulan pas wafatnya putra Rasulullah. Mitos itu kan gampang berubah. Lalu kemudian ada desas-desus. Ini matahari apa tadi gerhana karena matinya seseorang. Itu yang dimaksud putranya Rasulullah. Nah, supaya desas-desus tidak membesar, mitos tidak berkembang, Rasulullah segera menindaklanjuti. Beliau mengatakan bahwa matahari gerhana itu bukan karena kematian seseorang, tapi ini adalah bentuk dari kuasa Allah. Nah, klarifikasi atas hal-hal yang membuat mitos itu penting, Bapak Ibu. Kan bukan hanya di Jawa yang banyak mitos, kan di Arab kan banyak mitos. Dulu ada namanya Shofar, bulan kuning, bulan sifar, bulan kosong, bulan yang penuh dengan bencana. Ning Jawa yang ada jenenge bulan Suro. Nah, seperti itu oleh Rasulullah. Kalau model-model begitu itu berkembang di masyarakat, maka Rasulullah akan sesegera mungkin untuk mengklarifikasi. Nah, ini sebenarnya kita juga sama, Bapak Ibu. Kalau hal-hal yang akan membuat gaduh sesuatu ini menjadi mitosnya, nanti turun-temurun akan susah untuk dihilangkan, ditindaklanjuti aja. Jadi matahari itu memang betul-betul digerakkan oleh Allah. Matahari itu ya makhluk sebagaimana makhluk-makhluk yang lain. Ini pandangan agama. Kenapa saya harus mengatakan pandangan agama? Mungkin orang yang punya perspektif sains akan menggunakan pendekatan yang berbeda. Ya monggo, kita sih monggo-monggo saja. Cuma karena kita porsinya ngaji, yang namanya ngaji ini ya membahas sesuatu berdasarkan perspektif agama. Akhir-akhir ini Bapak Ibu, memang agama itu kan apa sesuatu yang seksi atau sesuatu yang menguntungkan atau gimana? Kok bisa dilihat dalam banyak sekali perspektif sehingga menjadi tarik ulur antara pihak A, B, C, D dan seterusnya. Ya termasuk sains. Makanya kalau kita bicara sains, dalam ilmu sains ya kita taslim, kita manut pendapat tokoh sains, orang-orang yang berkecimpung di situ, monggo kita manut dengan. Tapi kalau kita bicara agama ya kita punya perspektif lain. Jadi kalau matahari ini menurut ini begini, menurut kita begini, di ayat Quran begini, ya kalau bicara teologi, bicara tentang keyakinan, ya kita mengikuti apa yang telah disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Jadi nanti suatu saat idza syamsu kuwirat, ketika matahari itu akan digulung, sudah tidak punya daya, tidak punya kekuatan. Bagaimana caranya? Wallahu a'lam. Allah punya caranya. Tidak ada kan dulu orang membayangkan, kita saja tidak pernah membayangkan handphone itu bisa dicas. Bayangkan kalau jenengan kembali ke tahun 1990 umpamanya, orang banyak tengok akil yang ngecas aku gede ini,
hanya berapa menit. Kok handphone bisa dicas? Faktanya kan bisa. Jangan-jangan ke depan lebih dahsyat lagi. Wallahu a'lam. Nah, jadi itu yang pertama, idza syamsu kuwirat wa idan nujumun kadarat, dan apabila bintang-bintang ingkadarat itu pada jatuh, pada jatuh. Ubay bin Ka'ab pernah mengatakan, Situ ayatin qabla yaumil qiyamah bainan nas fi aswaqihim idh dhahaba daw'u syamsi fa bainama kadzalika idh tanatharat an-nujumu fa bainahum kadzalika idh waqa'at al-jibalu ala wajhil ardi fa tahawwakat wa qabat wa talatat fa faza'at al-jinnu wal ing fafaza'at al-jinnu ila ingsi wal ingsu ila jinni wa talatat at-tawabu wa tayru wal wuhushu famajau ba'duhum fi ba'din. Kata Ka'ab, ini bukan hadis ini. Kata Ubay bin Ka'ab, beliau mengatakan ada tanda-tanda sebelum kiamat. Jadi suatu saat manusia itu dalam keadaan santai, bisnis di pasarnya, mungkin kerja di kantornya, mungkin aktivitas-aktivitas yang lain. Fabai namahum kadzalik, ketika seperti itu, idzahaba daw'us syams, tiba-tiba matahari berhenti bersinar. Matahari berhenti bersinar. Ya, mungkin kalau sekarang malah di video saat ini gerhana itu kalau tidak. Itu kalau kita lihat ada gerhana matahari total, malah nonton bareng. Yang ramai di pinggir pantai nonton bareng. Ya, ini cara pandang yang berbeda. Kalau Rasulullah itu apabila gerhana matahari dan bulan, beliau itu banyak zikir, sholatnya panjang, minta masyarakat untuk bertobat. Beliau itu paling takut. Beliau paling takut dengan fenomena alam itu adalah gerhana matahari dan orang sekarang tidak takut. Apa memang orang sekarang ini lebih jago, atau memang orang sekarang itu tidak memahami substansi ya Allah ya. Ya, ini antara dua hal ini. Apakah mereka bisa mengantisipasi potensi bencana, ataukah mereka memang tidak tahu sama sekali. Tapi yang jelas Rasulullah, beliau itu yang paling takut, paling nangis, paling takut, paling medeni. Rasulullah berkaitan dengan itu. Makanya sholat yang paling panjang berjamaah yang disyariatkan itu adalah sholat gerhana. Dalam fikih itu sholat gerhana matahari bulan itu namanya khusuf dan usuf, ya. Kha sama kaf. Itu aturannya beda sendiri. Oke. Kalau Bapak Ibu pernah mengikuti sholat gerhana kan beda. Jadi sholat gerhana itu berdirinya itu kan baca Fatihahnya 2 kali dalam 1 rakaat. Dalam 1 rakaat 2 kali. Dan kalau jenengan mengetahui zaman Nabi dulu, itu sholatnya kira-kira bacaannya itu sekitar 200 ayat. 1 kali ngatur tuh ya. 1 kali berdiri 200 ayat, berikutnya 150, berikutnya 100 dan seterusnya. Rukuknya saja setara dengan 80 ayat, 50 ayat, sujudnya juga begitu. Ada itu paket lengkap. Makanya kalau saya menjelaskan tentang fikih sholat gerhana itu mau pakai paket lengkap atau paket sederhana, ya VIP lengkap, ya sederhana, ya monggo. Kalau yang paket VIP ya tadi sholatnya estimasi dan khutbahnya 5 jam, nah, itu paket VIP. Yang paket lengkap ya kuranglah 1 jam saja, sholat, khutbah sama ini. Suratnya panjang, tapi tidak sepanjang yang pertama.
teknisnya tetap 2 kali baca surat di dalam 1 rakaat. Nah, sing versi minimalis yang paling sederhana itu sholatnya kayak biasa. Nah, sholat gerhana, tapi untuk Sami Allahu liman hamidahnya tidak dibacakan surat Al-Fatihah dan surat yang lain. Nah, itu versi daripada tidak. Jadi umpamanya Bapak Ibu, wah ini gerhana matahari siang-siang, di sini tidak mungkin mau diadakan khutbah itu khutbah gerhana, tidak mungkin. Dengan sholatnya 2 rakaat seperti sholat biasa sendirian 3 jamaah itu boleh tanpa khutbah atau sholat gerhana, tapi itu paket minimalis ya, minimalis juga jaraknya dikit lah, tapi paling tidak kita sudah lebih baik daripada tidak menjalankan, apalagi malah sibuk selfie-selfiean itu matahari. Nah, sesudah itu nanti tanda-tandanya idza habata syams fa bainama hum kadalik ittanasaw an-nujum. Habis itu bintang-bintang pada jatuh. Oke, mungkin kalau bahasa film Hollywood ya meteor kan, bintang-bintang jatuh sehingga menghancurkan sebagian tempat. Lanjut, wa idal jibalu suyirat, ketika gunung-gunung dihancurkan lalu kemudian diterbangkan lepas dari tempatnya. Jadi gunung-gunung yang selama ini hanya sebagian saja yang meletus, ini bukan satu tapi serempak kayak jenengan itu nyumet mecok tapi dibodong. Nah, itu gunungnya sampai ngoten. Jadi semuanya lepas. Semuanya lepas, gunungnya. Manusia mau kemana ini? Wa idzal 'isyaru 'uttilat, ketika unta-unta gemuk ditinggalkan oleh pemiliknya. Ini orang sudah mulai meninggalkan hartanya. Kalau ada bencana, manusia itu tetap meninggalkan harta bendanya. Umpamanya di sini, wah Semarang ini terjadi banjir bandang yang besar, lalu rumah-rumah itu tenggelam 2 meter. Apa yang bisa kita lakukan? Tetap mau mempertahankan rumah? Tidak bisa. Nah, ini juga pelajaran bagi kita semua bahwa yang namanya harta itu suatu saat pasti akan kita tinggalkan. Nah, kita meninggalkannya itu ada yang karena terpaksa, ada yang karena sukarela. Dulu itu ada tokoh besar namanya Jalaluddin Rumi. Nah, Jalaluddin Rumi itu pernah mengatakan mati sebelum mati. Ini tentu mengandung makna, mati sebelum mati. Nah, ini diterjemahkan oleh banyak ulama dengan berbagai macam terjemah. Salah satunya adalah kita ini dalam urusan harta bisa meninggalkan harta, bisa ditinggalkan harta. Jadi kita ini bisa suatu saat ditinggalkan oleh harta atau meninggalkan harta. Kita ditinggal mati atau meninggalkan orang lain. Loh, kita ini kan kemungkinannya kan kita ditinggal mati atau kita tinggal mati. Duluan mana? Suami istri matinya duluan mana? Ya Allah. Tapi kemungkinan itu selalu ada. Nah, di ayat ini Allah mengingatkan supaya pada saatnya manusia ini apa yang paling dia sukai pun dilepas. Unta-unta yang selama ini dia sukai dilepas. Wa idzal 'isyaru 'uttilat, dunia ini ditinggalkan. Pada saat itu orang sudah tidak peduli dengan dirinya sendiri.
Orang yang hamil ya lepas, anaknya ya pada berguguran. Wa idzal wuhusyu husyiyat. Ketika binatang buas dikumpulkan, ini beberapa waktu yang lalu ketika kita membahas apa ya saya lupa, kita pernah mengutipkan satu ayat di surat Al-An'am ayat 38. Wa ma min dabbatin fil ardi wa la ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum. Al-ayat. Tidaklah makhluk hidup yang ada di muka bumi ini kecuali mereka itu umat seperti kalian. Jadi menurut surat Al-An'am ayat 38 plus ayat yang kita baca ini surat At-Takwir ayat 5, bahwa binatang itu besok tetap akan dikumpulkan untuk diadili. Ada satu riwayat hadis Nabi yang menyebutkan bahwa binatang bertanduk menanduk binatang yang lain itu akan diadili. Jangan bisa bayangkan padahal binatang itu bukan makhluk mukallaf. Artinya apa yang dia lakukan itu tidak ada aturan. Binatang zina tidak ada yang dihukum. Nyatanya memang tidak ada kok binatang nikahan, tidak ada. Tapi kan faktanya mereka zina. Tapi zinanya binatang itu tidak masalah. Cuma tetap mereka akan dikumpulkan, kezaliman mereka itu akan dihitung. Jangan bisa bayangkan kalau hewan saja, kucing, kemudian macan, kemudian anjing, terus hewan-hewan yang kuat itu, hewan-hewan yang kuat itu kemudian mereka akan dibangkitkan oleh Allah dan diadili. Diadili Bapak. Dan nanti ada yang divonis, setiap yang diambil haknya di akhirat itu diberi kesempatan untuk menuntut haknya. Makanya kita jangan berani-berani. Kita punya kuasa, kita punya kewenangan, kita punya kemampuan, kita punya power, kita punya duit, kita punya ini dan itu, lalu kemudian kita mendolimi orang lain. Udah Bapak Ibu, itu udah pasti menjadi masalah nanti di akhirat. Maka bahaya kezaliman, al-zulmu zulmatun. Kezaliman adalah sebuah kegelapan. Nah kalau wuhush, binatang-binatang yang buas saja dikumpulkan untuk diadili, apalagi kita, yang kita itu mukallaf, makhluk yang dituntut untuk menjalankan perintah Gusti Allah. Wa idzal biharu sujjirat, dan ketika laut dipanaskan. Ini ada yang unik. Sebentar saya kutipkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud nomor 846. An Abdillah bin Amr qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqabul bahra illa hajun aw mu'tamirun aw ghazin fi sabilillah. Dengan bahaya. Fa inna tahtal bahri naran wa tahtan nari bahra. Jangan atau tidak ada yang mengarungi laut kecuali orang yang berhaji atau berumrah atau orang yang berperang di jalan Allah. Ini yang kita orang yang disirakan Nabi. Tidak ada yang mengarungi laut kecuali orang. Jangan mengarungi laut kecuali orang yang berhaji, umrah atau orang yang berperang di jalan Allah. Hanya 3 hal. Apa sebabnya? Sesungguhnya, fa inna tahtal bahri naron. Sesungguhnya di bawah laut terdapat api dan di bawah api terdapat laut. Ini tugas ahli sains untuk mempertegas dan memperjelas sedikit. Tapi hadisnya begini. Nah, makanya tadi saya
saya sampaikan, perspektif agamanya begitu, perspektif saya ini monggo silahkan dicek. Umat Islam yang punya kompetensi di bidang itu silahkan dibawa. Tapi Allah memang begini menentukan wa idal bihal sujirat, ketika laut dipanaskan. Padahal sekarang laut itu kan banyak ya, bukan hanya untuk haji, umrah dan bahan. Nah cuma ya para ulama menyatakan penggunaan kapal untuk selain 3 hal itu tidak dosa. Tidak semua larangan Rasulullah itu sifatnya dosa, mengikat dan selamanya. Ya kita nanti ngajinya pakai usul fikih kali ini. Jadi tidak bisa kalau jenengan model level hadis tadi, hadis riwayat Abi Dawud tadi, bahkan jenengan naik kapal feri kan tidak boleh. Mau kemana Pak? Mau nyebrang ke Bali. Mau kemana Pak? Mau ke Bekasi. Mau kemana Pak? Saya mau bulan madu, naik kapal pesiar. Haji bukan, umrah bukan, jihad tidak sama. Haram malah. Makanya kita tidak dalam konteks mengatakan ini haram. Cuma Rasulullah memang agak nyaman aja, tidak senang kalau melihat. Cuma ketidaksukaan Rasulullah itu bisa karena faktor kondisi situasi saat itu atau hal lain. Beliau mengatakan di bawah air ada, di bawah laut ada api, di bawah api ada laut. Mungkin betapa potensialnya celaka. Dan kalau ada kecelakaan, kemaksiatan yang besar, mungkin mau terjadi. Wow, jadi untuk memperjelas surat At-Takwir ayat 6 ini, wa idza biha sujirat, nanti kan laut panas. Nah bagaimana memanaskannya? Nah itu tinggal nyampur aja kan kalau yang disampaikan Rasulullah begitu. Yang disampaikan Rasulullah seperti itu. Memang Al-Quran itu kadang memberikan pemantik informasi bagi kita supaya kita itu mau meneliti lebih lanjut. Iqra, bacalah. Iqra, telitilah. Itu bahasa nih para ulama. Afala tatafakkaru, apakah kamu tidak berpikir? Quran itu silakan ditadabburi, silakan digali. Informasi awal seperti ini kan menjadi penting. Karena begitu ada informasi awal bagi orang-orang yang punya kemampuan di titik itu, maka ini bisa menjadi ladang pahala untuk membuktikan kebenaran Al-Quran. Jadi Muslim itu selalu membuktikan kebenaran Al-Quran. Ya, Sallallahu Alaihi. Jadi Allah memang mendesain seperti itu. Wa idzan nufusu zuwijat, dan wa idzan nufusu zuwijat, apabila roh-roh dipertemukan dengan badan. Nufus di sini dimaknai roh ya. Apa bahasa Inggrisnya? Soul ya. Jiwa itu soul ya. Mind apa ada 3 itu, mind, soul, sama body. Ya. Bukunya siapa itu? Ada body, mind, and soul. Nah, nufus itu yaitu yang disebut soul itu. Dalam bahasa agama ketika bisa tentang nufus, nafas itu bisa bermakna jiwa, bisa bermakna roh. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Terus kemudian di ayat yang lainnya ya seperti ini, wa idan nufusu, nufus itu jamak dari nafas, nafsu. Orang menyebutnya nafsu. Nafsu itu udah bahasa Indonesia. Kalau nafsu dalam bahasa agama itu beda. Innan nafsa la amaratun bisu, itu maknanya nafsu, atau nafsu itu keinginan. Jadi buat hawa mengikuti keinginan nafsu.
itu suatu saat nanti nufus itu roh, zuwijat, zaujun itu pasangan, zaujah itu istri. Oke. Azwajan itu pasangan. Kalau di surat itu yang untuk nikahan apa, surat Al-Rum ya, ayat 21, wa min ayatihi an khalaqakum min anfusikum azwajan. Dan termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah adalah Allah menjadikan azwaja, pasangan dari golongan sendiri. Nah kalau ini nufus zuwijat, dipasangkan. Nufus atau jiwa atau roh itu pasangannya apa? Jasad. Roh tanpa jasad, ya jenenge omong gendul apa? Jasad tanpa roh, batang kan? Bangkai Bapak Ibu. Makanya kalau kita manusia itu ya kolaborasi dari roh dan jasad kan gitu. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Apa jenenge sing gawe lagu Indonesia ya pinter. Bangunlah jiwanya, bangunlah badan. Begitu. Jiwa, badan. Materi, materi. Lebih bagus membangun masjid atau lebih bagus membangun manusia? Lebih bagus membangun manusia. Meskipun zaman akhir sudah tadi orang sibuk bangun masjid jadi bagus, indah, mewah dengan fasilitas banyak, tapi tingkat okupansinya ada. Jadi kalau hotel kan tingkat okupansinya ada. Nek wisata tingkat kunjungannya kecil. Nah ini coba ya Abdullah buat WAP Ka'bah kan ya. Waduh ini Ka'bah. Ini jangan-jangan kita ini kayak Abdullah ya, membuat yang indah-indah tapi tidak. Padahal Rasulullah sendiri mengatakan saya tidak diperintahkan untuk meninggikan masjid dan menghias masjid. Kalau kita baca begitu itu bikin susah. Itu dengan kalau mau cek ya, cross check yang saya sampaikan ini ada di kitab Bulughul Maram, di kitab Ahkamul Masajid. Itu ada. Rasulullah menyampaikan begitu. Kalau saya baca begitu, lalu ditanya, saat ini mau pembangunan masjid, ini enggak, bangunannya sekian-sekian, wah ya, jadi tidak enak saya jawabnya. Apalagi kalau bangun masjid mewah, duitnya cetok. Nah ini semakin jauh dari yang dikehendaki Rasulullah. Rasulullah itu ngomong silakan kalau jangan bangun, tapi saya tidak diperintahkan. Maka malah Rasulullah agak nyindir begini. Nanti orang-orang ini pada menghiasi masjid bagus, kayak orang yang aduh. Jadi kan kalau baca hadis begitu dan mau meresapi itu tidak enak di hati. Tapi yang ngendikan Rasulullah. Lalu kita dihadapkan pada realita yang tidak seindah yang dikehendaki tersebut. Kan ya mau ngisong terus dodol. Astagfirullah. Ya begitulah memang adanya. Haram sih tidak ya, sampai ke titik haram tidak. Cuma itu tidak ideal menurut Rasulullah. Jadi yang dikokohkan itu jiwa, yang dikokohkan itu roh, yang dikokohkan itu adalah SDM-nya. Itu yang dipentingkan. Tapi kalau ada orang yang mempunyai cara pandang yang berbeda, yang kita hormati. Nanti ini akan dipasangkan. Waidan nufusul zuwijat, ketika jiwa-jiwa ini dipasangkan dengan jasad. Nah jasad yang mana Bapak Ibu? Ini jasad produksi baru Bapak Ibu. Ini tangan ya saya pun. Ini ada kulitnya, nanti jilid, ini pipi, nanti kantong, yo sakit. Ini besok kalau mati ditinggal Pak. Yo kalau saya ditinggal dengan yo sama, jangan dikira saya toh. Jangan punya mata, punya kaki ini yang baru dipakai ini. Besok mau ditinggalkan.
Nah ini mau dipasangkan kemana? Ini akan diproduksi baru dengan spek yang berbeda. Jadi dengan besok itu otot kawat batu besi. Kenapa? Karena jenengan harus disiapkan untuk bisa menahan panas matahari yang jaraknya sejengkal. Jadi kompatibel itu Pak. Artinya apa? Dan melonyong, dan terbakar, tapi sensasi terbakarnya ada. Wah ini, tidak tahu ini gimana ini. Jadi kalau kita merasakan sensasi terbakar itu Bapak Ibu, dengan tangannya dimasukkan, ya jangan dimasukkan lah. Coba disiram pakai air panas, itu kan air panasnya hilang, nanti kan rasa panas itu masih kan, luka bakar kan begitu. Nah Bapak Ibu, besok itu melentung tidak, gosong tidak, sensasi terbakarnya ada. Itu nanti akan dibutuhkan. Jadi sekarang baru diproduksi Pak. Nah, jadi kita ini besok akan mati, lalu diproduksi dengan tadi yang kompatibel dengan sana. Kalau ini kan memang kompatibelnya dengan bumi. Karena ini minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum. Dari bumi kamu diciptakan, dari tanah nanti dikembalikan. Nanti dibangkitkan juga dari situ, tapi hanya diambil tulang ekornya saja. Nah, ini ambil, terus dari prototipe, diganti dengan bentuk yang berbeda. Jadi kita bisa merasakan jadi manusia super. Panas berapa tapi terkosong. Nah ini kompatibel, waidan fusu subijan. Nanti akan digabungkan, akan dipertemukan. Nah, Bapak Ibu ini masalahnya ini. Ketika nanti jiwa-jiwa ini digabungkan dengan jasadnya manusia yang tadi kita sampaikan itu, fish-nya tidak sama persis. Kalau di Quran itu ada di juz 4 itu Allah sampaikan yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Hari di mana Allah memutihkan sebagian wajah dan menghitamkan sebagian wajah. Nanti yang jenengan di sini kulit putih, belum tentu di sana kulit putih. Yang di sini ganteng, ayu, cantik wajahnya, di sana bisa jadi nanti beda. Ada yang mukanya rata, itu ada Pak. Irunge, kau tutue, kau lipate oto. Ya kayak itu yang SpongeBob ya. Pernah lihat SpongeBob? Nah itu walaupun seseorang, berarti tukang jalur-jalur kan. Nanti jangan kalau suka minta-minta, ya jalur-jalur yang bukan haknya, itu sesuk mukanya insya Allah kotor, kumpul ke sana, ya begitu. Termasuk pengemis yang tidak seharusnya itu, pengemis yang tidak seharusnya, supaya suka minta-minta. Kalau dia berhubung tangannya itu berarti hafal Quran tapi lali. Tidak boleh hafal Quran lupa. Saya tidak hafal Quran Pak, hanya hafal batu-batu lupa. Nah, sama buntung besok. Makanya di zaman sekarang ini kita itu diterima. Wah, bukan hanya pondok pesantren, tapi sekolah-sekolah ini ekstranya tahfidz Bapak Ibu. Dan sekarang ini menjadi sebuah marketing yang bagus. Yang jadi masalah, ini jadi uang buntung apa tidak besok Bapak Ibu? Karena tidak ada orang yang hafal satu ayat saja, dan kemudian dia melupakannya, kecuali itu dosanya tidak. Kata Nabi, saya tidak melihat dosa yang lebih besar dari itu. Makanya kalau ada orang mau ngapalnya, kalau saya ketemu orang begitu itu mesti ditanting, saya coba nih ditanting di bahasa Indonesia di atas ditanting gitu Pak. Ya pokoknya dikasih perjanjian gitu lah. Tenang wah, nek ngapalnya, iya, nek wah usah. Gitu karena kita melihat hadis tadi. Jadi nanti banyak Bapak Ibu, ada yang fisiknya mohon maaf potongnya
gede. Wah, jadi lebih gede dari Semarang. Gede itu tukang makan riba. Mungkin tukang mulai kaya salah pulang, tapi wajahnya kaya kedai, macam-macam. Jadi salah pulang kaya sabun, tobat, terus kasih mati. Sesuk mungkin wajahnya, ini sedang dicetak. Wajah kita ini sedang dipesan. Ya, dipesan, nanti seperti apa ya sesuai pesanan. Ya, mau wajah putih bisa, wajah ganteng, berseri-seri, tampak bercahaya, glowing bisa, pesannya sekarang. Nah ini nanti ada masanya. Wa idan nufusu bijat, ketika dikumpulkan dengan jasa. Kita nanti akan menemui di ini yang kita tinggal, nanti yang di sana kompatibel, bahkan itu jasadnya itu dimasukkan neraka itu nggak gosong, nggak gosong, saking hebatnya. Jadi bahannya dari apa saya tidak tahu. Padahal neraka itu katanya 70 kali lebih panas daripada panas tertinggi di bumi. Itu kami enggak loh. Sesuatu mana? Jadi memang tiap bahasan kita memang materi ini menakutkan ya. Ini waktunya habis ya. Tambah sedikit dulu Bapak Ibu. Wa idzal mau'udatu su'ilat, ketika bayi-bayi perempuan yang dibunuh itu ditanya, bi ayyi dambin qutilat, dosa apa? Kenapa kalian itu? Jadi bukan anaknya yang ditanya, bapak bayi-bayi yang dibunuh, anak-anak yang ditelantarkan. Ini kan kisah masa lalu, gimana orang itu menganggap perempuan tidak ada gunanya, ada yang menganggap anak itu sumber malapetaka. Maka dibunuh. Dulu itu Bapak Ibu tahun 90-an ketika BKKBN masih muncul, itu kan penyuluh-penyuluh KB itu banyak ditentang kiai. Dulu saya masih ingat, saya masih kecil ya, tentang hukum KB, karena KB itu kan sebagian alat kontrasepsinya dianggap sebagai tanda petik membunuh calon anak. Nah ini digambarkan seperti ini. Biayi dan timbu tilan dan Allah sampai khotibahnya. Nah, walaupun ini logikanya bisa berkembang panjang, maksudnya dianggap membunuh anak. Masalahnya memang Nabi sendiri pernah mengingatkan 3 namanya inzal. Inzal itu ya, nggak enak ini lekong. Jadi Nabi itu mengatakan, ya jangan paham gini, inzal itu apa bahasanya? Toke jobo, nah sementara toke jobo. Ya itu Allah. Jadi Nabi pernah melarang, sehingga ini akan menjadi kajian. Nah, Muslim kalaupun mau KB, mungkin dengan juga KB. Kalau mau KB, jangan pernah berpikiran satu bahwa dengan KB ini urusannya dengan rezeki. Itu sungguh bentuk ketidaktawakalan kepada Allah. Kalau saya penghasilan sebulan 10 juta, lalu anak saya 10, berarti anak saya akan tidak mendapat rezeki. Pikiran itu normal, logik ketika jenengan menggunakan perspektif duniawi. Makanya tadi saya sampaikan di awal, kita itu punya banyak perspektif. Tapi kalau jenengan menggunakan perspektif agama, itu sebuah kesalahan fatal dalam akidah. Karena apa? Berarti jenengan menganggap bahwa anak itu rezekinya tergantung Anda. Padahal dalam perspektif agama, anak itu sebelum dia lahir Allah sudah catat rezekinya lewat Anda.
Makanya kalaupun harus KB, ya jangan niat membunuh dan urusan ini, janganlah. Ini nanti pertanyaan di akhirat akan panjang urusannya. Nah, kalau ini yang terjadi, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dambin qutilat. Kenapa kamu ini yang ngetek di akhir ini, dan saya kalau ditanya pasti saya tidak boleh, yaitu tren vasektomi karena males dia anak meneh. Vasek itu yang perempuan ya, yaitu baik apa vasek? Vasek ya. Nah itu yang kemudian itu alasannya bukan medis, bukan apa-apa. Kalau alasannya medis memang membahayakan, menunggu itu berarti unsurnya kan al-baru waktu di rumah. Oke, Bapak Ibu, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Semoga manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Moga kita akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.